kita akan bicara ranking. Ya, ranking ini, nah sebelum mau tahu ranking ini apa, teman-teman juga harus tahu dong profilnya teman-teman di ranking berapa saat ini. Nah, di Zwift dan atau terutama di Zwift Power ini ya, ranking itu ditentukan pada saat kita masuk ke, lihat nih, klik menu profile ini. Nah, bagi teman-teman yang memang masih baru, semuanya ranking poinnya itu pasti di 600. Ya, semuanya pasti di 600. Nah, ini kalau saya kan di 280 ya. Ya, kalau namanya ranking, yang angkanya rankingnya kecil pasti lebih tinggi lah ya. Ranking 10 sama ranking 1 kan lebih tinggi ranking 1 gitu ya. Nah, ini sama juga. Ranking 600 sama ranking 500 lebih tinggi mana gitu ya. Ya, lebih tinggi ranking 500 karena angkanya lebih kecil. Jadi, kita bagaimana caranya untuk berusaha dengan kita masuk ke ikut di Zwift ini. Nah, ini namanya race ranking ya. Jadi kalau untuk mendapatkan ranking ini, kita harus mengikuti race. Jadi nggak bisa group ride. Group ride itu nggak ada poin untuk ranking, gitu ya. Nah ini contoh ya, saya di 280. Ini posisinya di seluruh Zwifter ya yang sudah memiliki akun Zwift Power di seluruh dunia ini. Jadi saya peringkat 5.000 teman-teman ya, 5.836 nih. Ya, poin ranking saya seperti ini. Nah, mau lihat seperti apa sih sebenarnya? Ya ini kita tinggal lihat nih posisi kita ranking yang berapa. Ya tinggal diklik di ranking. Ini kan ada rankingnya. Kalau kita mau lihat kita doang berarti di individual kan. Tinggal klik aja individual. Ya. Ini adalah semua orang ranking di all countries ya. Jadi semua negara nih. Teman-teman mau filter lagi, mau lihat hanya ada di Indonesia doang, ya udah tinggal pilih aja nih Indonesia. Ya. Indonesia siapa aja sih? Nah, ini nih orang-orangnya nih ya. Nah, terus teman-teman mau lihat ya hanya di Indonesia, hanya wanita doang nih. Ya udah klik yang female. Nah, ini female. Ya, Indonesia female nomor satunya Mbak Silvi nih. Sylvia Chandra. Mantap. Ya, Lokomotif, paling lokomotif. atas emang paling depan lokomotif. Keduanya Captain Marvel ya. Ah, Aduh, si Selfie ya. ini Nah, udah pernah Gerbong diseret-seret kedua. sama mereka nih. bisa ngelihat juga, oh gue maunya yang umur 40 sampai 49 doang gitu ya, atau yang umur 23 sampai 29 ya tinggal klik aja. Nah, lihat ya, peringkatnya 600 kan? Artinya dia masih belum ikut race yang mendapatkan gain point gitu loh. Jadi peringkat dia masih yang bawah. Nah, kita lihat nih, oh usia muda 23 sampai 29 ini ternyata di Indonesia yang memiliki Zwift Power, dia masih baru peringkat 600. Ya, di umur 30 39 dan seterusnya ya. Ya. Nah, kalau untuk yang cowok kita lihat. Nah, ini ranking ya. Tadi ya sebelum masuk ke nanti penjelasan Yang mengenai warna ranking putih itu dua. tadi. Nah, yang cowok lihat ya. Yang peringkat pertamanya di Indonesia Om Adil. Ya, ada Firman Max, Om Hengki ya, Kapten Hengki nih. Peringkat 3 Om. Nah, kalau kita melihat, aduh, gue kok nggak ada namanya di sini 10 besar ya, ya udahlah, persempit di umur ya. Ya, umurnya coba 40 sampai 4 sorry, ini bukan umur nih, sorry. Yang ini nih kita mau shortin lagi berdasarkan berat badan. Nah, bisa juga nih. Gue mau lihat lah yang berat badan di Indonesia peringkatnya yang paling besar di berat badan 70 sampai 79 siapa aja ya, tinggal klik aja. Nah, ini dia. Ini beratnya 70 sampai 79 di Indonesia, cowok. Mau lihat yang berat badannya 70 sampai 79, usianya 40 sampai 49, tinggal klik. Ini dia orang-orangnya. Yang beratnya 60 sampai 69, Wow, ada nama gua tuh. tinggal klik. Nomor Ada 6. ya? Nah, ini 60 sampai 69. Terus semua yang ada kategorinya A-nya siapa aja, B-nya siapa, C-nya siapa gitu. Oke? Jadi, teman-teman memiliki motivasi untuk nggak sekedar hanya goes doang, tapi wah kalau misalnya udah apa ya teman-teman kadang-kadang mau gua mau unlock badge gitu ya. Kalau udah di unlock semua, apa yang dicari lagi? Atau teman-teman mau race tiap minggu gitu ya, setiap minggu 2 kali race gitu ya. Tapi apa yang dikejar sebenarnya kan? Tapi kalau kayak gini nih, wah ranking gua nih ya. Ranking gua
Contoh ya, misalnya saya sebagai teman-teman gitu ya. Wah, gue sekarang 280 nih. Gue mau lihat nih ranking di atas gue siapa gitu kan ya. Yang peringkatnya ranking 270. Berarti kan di atas saya dong. Nah, gimana caranya supaya saya naikin peringkat ini? Gitu ya, contoh ya, kalau kita mau seru-seruan lah ya. Caranya gimana? Nah, lari ke event ya. Saya peringkat 280 ya, ingetin ya. Lari ke event, kemudian kan muncul ya tadi ya kalendernya ya, jam berapa ada event apa. Nah, teman-teman pilih ranking, klik ranking. Nah, muncul kan yang ini. Kalau yang ini tadi, kalau yang ini yang bulat ya, yang bulat ini itu adalah kategori dan jumlah orang yang berpartisipasi di event itu. Itu yang sebelah kiri ini nih. Nah, tapi begitu kita klik yang ranking, sebelah kanannya ini kan muncul kan. Sama juga ya, ada warna, ada angka. Nah, apa sih itu? Nah, ini sebenarnya adalah menggambarkan kualitas race-nya ya. Semakin kecil angka yang ada di sini, maka kualitas race-nya itu akan semakin bagus. Ya. Contoh, saya kan tadi ada di peringkat 280-an ya. Ya. Berarti kalau saya ngelihat nih ya, contoh misalnya ini kan kita lihat aja nih. Nah, kalau saya ngikut di yang 3R Holat Lota Lava Hilly Race ini, berarti kalau saya Cat B ya, Cat B itu warna hijau ya. Peringkat saya 280. Saya mengikuti race yang kualitas itu 165 nih. Artinya itu kan lebih kecil dari ranking saya kan. Nah, artinya kalau saya misalnya emang perform di situ, misalnya podium ya, misalnya peringkat 1 sampai peringkat 3 contohnya, saya bisa berhasil di race ini peringkat 2 gitu ya, atau peringkat 1. Artinya ada kemungkinan saya akan dapat gain di situ. Gain itu artinya poin di mana akan mengurangi ranking kita. Kalau tadi saya misalnya 280, misalnya saya dapat gain gara-gara saya podium di situ ya. Saya gainnya misalnya 10, ya minus 10. Makanya nanti ranking saya jadi 280 kurangi 10. Gitu kan, jadi semakin naik ya. Gara-gara kenapa? Gara-gara kita selektif mengikuti race di mana race ini yang angkanya atau kualitas race-nya bagus. Gitu. Nah, kalau kita mau tahu ya, ini benar nggak sih, ini bagus apa enggak ya, teman-teman klik aja nih ya, 165 nih ya. Ini kita fokusnya di yang warna hijau dulu ya, karena mungkin saya kan Cat B. Kalau teman-teman ada di Cat B ya udah lihat yang ini nih. Kalau teman-teman masih peringkatnya misalnya 500, wah, gue peringkat 500 dan gue kategori D contohnya ya. Berarti kalau teman-teman ikut yang di angka 400 ini, artinya kalau misalnya bisa menang di situ, itu akan naikin rankingnya teman-teman. Apalagi teman-teman yang kategori D, ikutnya yang di C. Ya, dan bisa perform di situ. Wah, itu dapat gain nanti. Gain itu artinya angka untuk mengurangi ranking kita ya. Nah, ini kita lihat nih ya. 100 atau nih yang kita mau lihat nih ya. Ini kan yang jam 20.05 yang 3R Watopia Flat Route Race ini. Ini kan yang peringkatannya kan 96 kan ya. Itu artinya kualitas race itu bener-bener ketat banget gitu ya. Coba kita lihat nih dalamnya apa aja. Ini yang merah ya berarti ya. Nah, lihat. Ini adalah musuh-musuhnya kategori A ya. Nah, ini kita bisa sortir juga nih, short. Rankingnya klik aja. Nah, dia akan punculin ranking dari yang kecil tambah lama tambah gede. Nah, lihat deh, ada yang peringkat 71 dunia, peringkat 109 ya, ranking ya, bukan peringkat 115, ya kan? Kecil-kecil kan angkanya kan. Artinya ini yang ikut di kategori A ini emang rata-rata ya itu 160 sekian gitu tadi kan. Nangkap ya? Nah, sekarang kalau lihat yang di kategori D, contoh ya, tadi kan 411 ya. Kenapa angkanya 411? Ya mungkin kualitas race yang ada di sini memang peringkat apa pesertanya itu memang peringkatnya ada yang peringkat 600 kan, masih gede-gede ya angkanya ya. Jadi artinya mungkin di situ persaingan nggak terlalu ketat gitu loh. Ya, nangkap ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman emang niat mau menaikin ranking, ikutlah race-race
di mana angka yang ada di sininya nih ya, jangan lupa ya tadi ya, klik yang ranking. Ya, teman-teman kalau mau lebih mudah lagi ya udah di ranking diklik ya, difilterin aja, filternya khusus race. Ya, kalau teman-teman nggak suka nanjak ya udah khusus, jadi ada rankingnya teman-teman pengen tahu khusus race dan pilihnya yang flat. Nah udah, ini akan muncul semua kalender dari titik sekarang ke depan, ke besok juga bisa ya. Maunya ikut yang mana nih? Lihat aja. Pilih yang rankingnya lebih kecil dari rankingnya teman-teman. Pada saat teman-teman perform di situ, maka akan dapat gain. Ya, contohnya ini nih ya, saya nih kemarin nih. Kayak ikut Tarkam Race kemarin ya. Ternyata Tarkam Race itu diikuti oleh banyak Zwifter yang peringkatnya tinggi. Nah, ini contoh nih, Tarkam Race. Nih, gain ini kan 3,86 kan. Terus ada beberapa tuh. Nah, ini kayak kemarin. Oh, Tarkam Race juga nih. Saya dapat poin pengurangan mengurangi poin ranking saya tuh 11,25. Tadinya saya peringkat 290-an, teman-teman. Gara-gara saya menang di sini ya di Tarkam Race ini kan, kalau kita klik nih, kita bisa lihat nih posisi kita. Ada di mana, ya kan? Oh, ada di peringkat 1 nih saya waktu itu ya. Pesertanya cuma 5. Ya. Nah, kenapa saya bisa dapat gain seperti ini? Karena saya di kategori B ini bisa ada di atas musuh-musuh saya yang mungkin peringkatnya mereka tuh lebih tinggi dari saya gitu loh. Makanya dapat gain. Mereka juga dapat nih, ada yang bisa ngalahin gitu ya. Gitu ya. Nah, pada saat kita mendapatkan gain seperti ini, kita tinggal klik di profile. Kemudian klik yang refresh profile ini. Ya, mungkin rankingnya teman-teman yang di sini ini belum dirubah, padahal teman-teman udah dapet gain gitu ya contohnya. Ya, teman-teman tinggal klik refresh profile yang ada di sini. Nah, itu dia akan langsung kalkulasi, langsung race rankingnya teman-teman akan update. Ya, profile has been update gitu ya, the latest data from Zwift. Oke ya. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau tambahan? Om JT, Tambahin dikit silakan, aja, yuk. Kapten Sam. Yap. Yang jadi sedikit kekurangan kalau kita ngintip-ngintip kekuatan lawan kita dari ZP ini adalah di beberapa race yang serius kayak model ZRL atau juga yang orang-orangnya emang serius main gitu ya. Ya. Mereka kadang-kadang join event tuh last minute. Ya, benar. Ya, Ya. supaya mereka nggak bisa ketahuan ininya, ketahuan profilnya atau ketahuan kompetitornya gitu loh. Oke. Kalau mereka akan ikut ini. Jadi ya kan itu ada plus minus. Ya minusnya di sana kalau kita ngintip-ngintipan gitu ya. Paham. Karena ini juga ada satu website lagi yang namanya itu zbike.racing. Kalau saya nggak salah ingat, zbike.racing itu dia pakai suatu algoritma, jadi semacam untuk memprediksi siapa yang akan menang di race tersebut. Berdasarkan peserta yang ada, udah daftar ya, udah join nih. Berdasarkan peserta yang udah daftar. Jadi sejak itu Zbike ini apa namanya mulai beredar gitu ya. Jadi orang-orang yang serius itu mereka agak menghindarin ini supaya nggak ketahuan sama kompetitornya gitu loh. Ya itu aja sih kalau buat ngintip-ngintip pakai ZP ini kelemahannya. Jadi kalau mau ngintip ya benar-benar last minute baru bisa ngintip. Ya, berarti kalau kita nggak mau diintip orang juga sama kayak gitu ya. Jadi joinnya pas last minute aja ya. Joinnya last minute. Oke, thank you ya masukannya Om JT. Nah, ini kan kayak seperti ini kan suatu hal yang baru ya. Saya sendiri juga baru tahu gitu ya. Oke, nah terus apa